Definisi keadilan. Definisi keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yakni adalah argumentasi-argumentasi yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Tuhan yang Maha Adil. Yang terdapat dua dalil, yakni dalil secara akal dan dalil yang kita ambil dari Al-Quran. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalil akal yang pertama. Setiap manusia, baik yang tidak beragama, dengan akal dan fitrahnya mengetahui baiknya keadilan dan buruknya kezaliman. Orang zalim sekalipun akan tersinggung apabila dia disebut orang yang zalim, dan akan senang apabila dia disebut orang yang adil. Misalnya nih teman-teman, ada seorang penjahat yang diajukan ke pengadilan, lalu hakim memutuskan atas dirinya keputusan yang tidak adil karena korupsi dan takut kepada penjahat tersebut. Maka penjahat ini akan merasa senang dengan keputusan hakim tersebut. Akan tetapi secara akal dan fitrahnya tetap menilai buruknya keputusan hakim tersebut dan rendahnya kepribadian hakim tersebut. Begitupun juga sebaliknya teman-teman. Misalnya ada seorang penjahat yang diajukan ke pengadilan, lalu hakim memutuskan atas dirinya keputusan yang adil tanpa ada kolusi dan rasa takut kepada penjahat tersebut, maka penjahat tersebut akan merasa kecewa dan marah oleh hakim tersebut. Akan tetapi secara akal dan fitrahnya akan tetap menilai dan menghargai baiknya keputusan hakim tersebut. Apabila keadaan manusia seperti ini, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku zalim? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan fitrah manusia mengetahui baiknya keadilan dan buruknya kezaliman, dan Allah sendirilah yang memerintahkan kepada manusia agar berlaku adil dan menjauhi yang namanya kezaliman. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan," yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan mengerjakan kebajikan. Sekarang kita masuk ke dalil yang kedua. Yang itu adalah kezaliman timbul dari tiga penyebab ini. Yang pertama adalah seseorang berbuat zalim karena dia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang buruk. Misalnya anak kecil yang mencuri, yang dimana anak kecilnya tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang buruk. Yang kedua adalah tidak dapat mencapai tujuannya tanpa berbuat zalim. Misalnya ada seseorang yang menginginkan ranking 1, tapi pada saat ujian nilainya ini jelek, sehingga dia menyuruh gurunya untuk dijadikannya dia ranking 1. Yang ketiga, ia berbuat zalim tanpa ada tujuan dan perbuatannya itu adalah perbuatan yang sia-sia. Sekiranya Allah berbuat seperti ini, maka Allah itu lemah dan jahil. Tapi kita mengatakan bahwa Allah itu suci dari sifat jahil dan bodoh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil melakukan yang ada pada tiga ini. Tiga penyebab ini mustahil bagi Allah melakukan seperti itu, karena Allah suci dari sifat jahil, lemah dan bodoh. Ilmu dan kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu yang menjadi bukti keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke dalil yang ketiga. Dalil akal yang ketiga adalah kezaliman adalah sifat kekurangan dan kelemahan. Sekiranya Allah berbuat zalim, maka Allah akan murakkab, dan sesuatu yang murakkab akan butuh pada bagian-bagiannya, dan sifat ini merupakan sifat yang ada pada makhluk, bukan yang pada pencipta. Oke nih teman-teman, sekarang kita udah selesai dalil secara akal. Gimana? Udah pada jelas enggak? Kalau teman-teman masih pada ragu bahwa Allah itu adil atau enggak, mari kita lanjut ke dalil nakli. Sekarang teman-teman, kita masuk ke dalil nakli, dan dimana di dalil nakli ini terdapat 3 surah, yaitu adalah surah Al-Imran ayat 18, dan surah Al-Hadid ayat 25, dan surah Yunus ayat 54. Di dalam surah Al-Imran ayat 18 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adil dalam menciptakan sesuatu. Sebagaimana bunyi ayatnya, "Syahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist," yang artinya Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan seperti itu. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha
Sesungguhnya Allah telah mengutus para rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab-kitab samawi dan neraca pemisah antara hak dan batil dan hukum yang adil supaya manusia berbuat adil. Yang ketiga terdapat dalam surah Yunus ayat 54, yang dimana dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adil dalam menghitung perbuatan amal manusia di hari perhitungan. Sebagaimana bunyi ayatnya, waktu dia bainahum bilqis wa hum la yuzlamun, yang artinya telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil dan kami tidak menyia-nyiai